Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok materi ke-13, yaitu membahas tentang pendekatan dekonstruksi dalam sastra anak. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Khairunisa MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah sastra anak yang telah mempersilahkan kelompok kami memaparkan hasil diskusi. Di sini kami akan menjelaskan pendekatan dekonstruksi dalam sastra anak. Slide selanjutnya. Dekonstruksi. Dari segi etimologi, dekonstruksi berasal dari bahasa Latin. Akar katanya adalah de dan constructio. Menurut Kuta, prefiks de berarti ke bawah, pengurangan, terlepas dari constructio berarti bentuk, susunan, hal menyusun, hal mengatur. Dengan demikian, dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun sebagai bentuk yang sudah baku. Hakikat dekonstruksi adalah penerapan pola analisis teks yang dikehendaki oleh peneliti dan menjaga teks agar tetap bermakna polisemi. Selanjutnya akan dibahas oleh Mila Rosa Melia, kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Hafiz. Slide selanjutnya ada karakteristik dekonstruksi. Dekonstruksi memang berpusat pada teks. Ia tak lepas dari teks, tetapi paham yang dipegang lebih luas. Teks tak dibatasi maknanya, bahkan dekonstruksi juga menolak struktur lama yang tak lazim. Bagi dekonstruksionis menganggap bahwa bahasa teks bersifat logis dan konsisten. Sebuah teks dalam pandangan dekonstruksi akan selalu menghadirkan banyak makna, sehingga teks tersebut sangat kompleks. Pembahasan selanjutnya yaitu ada prinsip dekonstruksi. Prinsip dekonstruksi sebagaimana dikemukakan Derrida menyatakan bahwa semua teks akan terurai begitu dikaitkan dengan kehati-hatian. Pertanyaan linguistik, filosofis, kehampaan etis, atau penilaian titik nol, penindasan, dan pemelesetan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Afi Nuraida. Terima kasih untuk Mila. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan praktik analisis jurnal pendekatan dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi. Nah, di sini kita mengambil judul artikel dekonstruksi dalam novel Laskar Pelangi. Di dalam artikel jurnal ini mendekonstruksi sosok pahlawan. Nah, dalam menggunakan pendekatan dekonstruksi, pembacaan bisa dimulai dari mana saja, tidak ada keharusan memulainya dari awal. Nah, di sini ada teks suatu tokoh yang terlahir dalam keadaan apapun. Nah, setiap anak itu berpotensi untuk berguna bagi dirinya dan orang lain. Nah, tokoh di sini adalah Harun, salah seorang tokoh minor yang kehadirannya tak banyak memukau dalam novel Laskar Pelangi, seperti yang digambarkan teks tersebut nih. Ada contoh kutipan, kami serentak menoleh dan di kejauhan tampak seorang pria kurus tinggi berjalan terseok-seok. Pakaian dan sisiran rambutnya sangat rapi. Ia berkemeja lengan panjang putih yang dimasukkan ke dalam kaki. Nah, kaki dan langkahnya membentuk huruf X, sehingga jika berjalan seluruh tubuhnya bergoyang-goyang. Seorang wanita gemuk, setengah baya, berseri-seri susah payah memeganginya. Pria itu adalah tokoh Harun, pria jenaka sahabat kami semua yang sudah berusia 15 tahun dan agak terbelakang mentalnya. Ia sangat gembira dan berjalan cepat setengah berlari tidak sabar menghampiri kami. Ia tak menghiraukan ibunya yang tercepuk-cepuk kewalahan menggandengnya. Nah, tampil sebagai sebagai pahlawan bagi kesembilan kawannya yang lain. Seorang tokoh Harun ini adalah anak keterbelakangan mental yang menjadi penyelamat bagi kelanjutan sekolah dasar Muhammadiyah, penghapus kepedihan dan mimpi buruk tak mampu bersekolah, dan penguat keputusasaan para orang tua yang mulai cemas akan mendaftarkan sang anak
pada para juragan ketika hari pertama sekolah juga menjadi hari terakhir bagi para anak-anak mereka. Nah, kehadiran sosok Harun ini pada Laskar Pelangi, meski sebagai tokoh yang digambarkan tak secemerlang lintang, ataupun frekuensi kemunculannya tak dapat menyaingi Ikal sebagai tokoh utama dalam Laskar Pelangi, Harun tetaplah layak digelari pahlawan. Dan Ikal tidak akan pernah berkesempatan menjejakkan kaki di Universitas Sorbonne. Dan tokoh Harun ini mendekonstruksi paradigma tentang sosok pahlawan, sosok yang berseliweran di sekitar kita dengan deskripsi sebagai sosok yang membela banyak orang dengan mempertaruhkan nyawa, atau seperti tokoh-tokoh pahlawan yang lainnya gitu. Dan ada juga dekonstruksi sosok guru. Nah, di sini ada kutipan. Inilah cerita yang sangat mengharukan tentang dunia pendidikan dengan tokoh-tokoh manusia sederhana, jujur, tulus, gigih, penuh dedikasi, ulet, sabar, tawakal, takwa, yang dituturkan secara indah dan cerdas. Dan pada dasarnya kemiskinan tidak berkolerasi langsung dengan kebodohan atau kejeniusannya. Nah, di sini ada sosok Ibu Muslimah dan Pak Harfan. Andrea Hirata mendekonstruksi sosok guru yang sebenarnya. Berapa banyak guru yang kemudian mendapat tunjangan sertifikasi yang peruntukan awalnya adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru, menghabiskan tunjangan tersebut untuk membeli benda-benda yang dapat menunjang proses belajar mengajar mereka. Nah, hal yang sangat kontras dengan sosok Ibu Muslimah dan Pak Harfan yang kemudian dapat melahirkan sosok sehebat Ikal dengan kondisi yang sederhana, keduanya mengonstruksi pandangan bahwa fasilitas hanyalah pendukung. Yang paling utama adalah rasa kepemilikan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan serta keinginan untuk sama-sama saling mendukung. Dan di sini ada mendekonstruksi tokoh Ikal. Tokoh Ikal ini ada kutipan, saya telah lama menunggu ada proposal riset semacam ini. Ternyata datang dari seorang pegawai kantor pos. Kemana kau pergi selama ini anak muda? Gitu kan. Nah, kutipan di atas menjadi jawaban perjuangan Ikal menjauhkan aroma kemiskinan dari hidupnya. Ikal menjauhkan aroma kemiskinan dari hidupnya dan kesempatannya untuk bersekolah ke luar negeri, melapangkan jalannya beralih dan kemiskinan endemik di kampungnya. Karena di dalam cerita Laskar Pelangi ini, di tengah kepolitikan dan perekonomian Indonesia yang makin carut-marut, jargon orang miskin tidak boleh sekolah makin marak gitu loh. Jadi tokoh Ikal ini memperjuangkan untuk ia mampu bersekolah ke luar negeri gitu loh. Nah, jadi di sini mendekonstruksi tokoh Ikal, dia yang ingin bersekolah ke luar negeri. Dan itu saja praktik analisis yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya, Rosa, slide-nya. Nah, kesimpulannya adalah dekonstruksi merupakan metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absolut atau tidak diketahui gitu maknanya, susah untuk kita artikan. Padahal setiap anggapan selalu kontekstual, selalu teks gitu loh. Nah, selain digunakan untuk studi sastra, dekonstruksi juga dapat digunakan untuk gerakan dan ideologi untuk teks. Sebagaimana halnya dengan teks yang dapat mengungkapkan ketergelinciran dan terbuka untuk tafsiran baru, dekonstruksi dapat diterapkan dalam gerakan dan ideologi sama seperti teks yang dapat mengungkapkan berbagai pengaruh yang dapat dilihat pembaca. Wacana
dapat digunakan oleh tiap kelompok ideologi. Nah, prinsip dekonstruksi sebagaimana dikemukakan oleh seorang tokoh, yaitu Derrida, menyatakan bahwa semua teks akan terurai begitu dikaitkan dengan kehati-hatian pertanyaan linguistik, filosofis, kehampaan etis atau penelitian, titik nol, penindasan, dan pemelesetan. Nah, dan menurut Derrida, semua teks mendekonstruksi diri mereka sendiri dengan melibatkan secara otomatis dalam tindakan literer, penilaian, penindasan, dan pemelesetan. Lanjutnya. Nah, itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.